Halo, perkenalkan kami dari kelompok 9, Program Studi Administrasi Publik PSTKU Kabupaten Rembang Universitas Diponegoro. Kali ini kita akan menjelaskan tentang Internet of Things. Apa itu Internet of Things? Yuk kita bahas. Pengertian Internet of Things merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Adapun kemampuan seperti berbagi data, remote control, dan sebagainya, termasuk juga pada benda di dunia nyata. Sejarah perkembangan IoT. Sejak mulai dikenalnya internet pada tahun 1989, mulai banyak hal kegiatan melalui internet. Pada tahun 1990, John Romke menciptakan perangkat pemanggang roti yang bisa dinyalakan dan dimatikan melalui internet. Wacom diciptakan pada tahun 1994 oleh Steve Mann. Pada tahun 1997, Paul Szabo memberikan penjelasan singkat pertama tentang sensor dan masa depan. Tahun 1999, Kevin Ashton menciptakan The Internet of Things, yaitu dia merupakan Direktur Eksekutif Auto ID Center MIT. Tahun 2000, LG mengumumkan rencananya menciptakan kulkas pintar yang akan menentukan sendiri apakah bisa atau tidak makanan yang tersimpan di dalamnya diisi ulang. Pada tahun 2003, RFID mulai ditempatkan pada tingkat besar-besaran di militer AS di program SAFI mereka. Pada tahun 2005, arus publikasi utama seperti The Guardian, Amerika Ilmiah, dan Boston Globe mengutip banyak artikel tentang IoT. Pada tahun 2008, kelompok perusahaan meluncurkan IPSO Alliance untuk mempromosikan penggunaan Internet Protocol atau IP dalam jaringan dari Smart Object dan untuk mengaktifkan Internet of Things. Perkembangan Internet of Things, semua peralatan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dapat dikendalikan dan dipantau menggunakan IoT. Manfaat dari IoT sebenarnya sangatlah banyak, tetapi hanya 4 menjadi utama bagi kami. Yang pertama, efisiensi penggunaan sumber daya. Pengembangan IoT akan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam. Itu karena fungsi dari perangkat IoT yang dapat mengidentifikasi, memonitor, melacak, dan mengontrol sesuatu. Dari fungsi tersebut, hasil buangan atau residu dari suatu sumber daya yang dijadikan bahan baku dapat ditekan. Dengan penekanan tersebut, penggunaan sumber daya akan menjadi lebih optimal. Dan selanjutnya yang kedua, mengurangi beban kerja. Dengan meningkatnya efisiensi penggunaan sumber daya, beban untuk mengerjakan suatu pekerjaan juga akan berkurang. Beban di sini lebih ditekankan pada lamanya waktu pekerjaan. Selanjutnya yang ketiga, mengurangi kos dan meningkatkan produktivitas. Teknologi IoT akan memangkas kos secara radikal. Kos ini bukan hanya masalah biaya, tetapi juga masalah waktu. Jika waktu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dapat dikurangi, maka waktu yang tersisa dapat digunakan untuk aktivitas produksi yang lainnya. Yang terakhir, yang keempat, pengambilan keputusan berdasarkan data. Teknologi IoT memungkinkan untuk menganalisis secara komputasi dengan machine learning. Hasil dari analisis akan menyusun data yang terekam menjadi informatif dan mudah untuk dimengerti. Sehingga, pengambilan keputusan berdasarkan kualitas data dan hasil yang diperoleh dengan teknologi IoT akan menjadi lebih akurat. Berikut ini unsur-unsur yang diperlukan dalam membentuk Internet of Things. Yang pertama ada sensor. Sensor merupakan perangkat yang sangat canggih, di mana alat ini bisa menangkap atau mendapatkan informasi yang terkait dari hal-hal tertentu, seperti sensor gerak, suhu, udara, panas, dan lainnya. Yang kedua ada konektivitas. Konektivitas di sini berfungsi sebagai penghubung dan pertukaran informasi yang terjadi pada Internet of Things. Konektivitas ini biasanya yang dibutuhkan harus stabil, namun tidak perlu dalam bentuk yang besar juga. Yang ketiga ada perangkat yang berukuran kecil. Perangkat yang berukuran kecil ini dapat mendukung dan meningkatkan ketepatan, skalabilitas, dan fleksibel dalam pengembangan Internet of Things. Berikut merupakan contoh penerapan IoT di berbagai bidang. Yang pertama, di bidang otomotif. Contohnya yaitu penggunaan perangkat di dalam kendaraan hingga kemampuan auto driving yang dikembangkan. Yang kedua, manufaktur.
IoT digunakan sebagai penghubung antar mesin produksi agar berjalan secara efisien. Yang ketiga, di bidang kesehatan. Contohnya, tempat tidur pintar yang bisa otomatis memberikan dokter atau perawat ketika pasien hendak bangun dari tempat tidur. Yang keempat yaitu pertanian. Penerapan IoT bisa dimanfaatkan untuk membantu kegiatan menanam, membuat perencanaan tanam, memantau keadaan cuaca, atau penggunaan traktor pintar yang cukup dikelola melalui smartphone. Kemudian yang kelima, di bidang transportasi. Contohnya untuk kereta api. IoT ini dapat dipakai untuk mendeteksi kondisi jalur kereta aman atau tidak untuk dilintasi, sehingga palang pintu kereta akan terbuka secara otomatis tanpa harus khawatir menjaga kereta sedang terlelap tidur. Dan yang keenam, pendidikan. Contohnya yaitu dengan cloud. Para pengajar dapat melihat hasil cerdas statistik masing-masing pelajar dengan informasi yang lebih cepat dengan cara mengumpulkan data hasil belajar. E-book merupakan buku elektronik yang memuat informasi yang biasa diakses melalui smartphone sebagai sarana pembelajaran dan media informasi. Ringkas, tahan lama, dan ramah lingkungan. Rentan akan virus, formatnya bermacam-macam, dan hurufnya lebih kecil. Buka laman Google. Ketikkan nama website yang dituju. Cari judul yang diinginkan. Kemudian, pilih download atau baca secara online. Oke, saya akan menjelaskan tentang Google Scholar. Google Scholar atau Google Cendekia adalah fitur atau layanan yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian materi-materi pelajaran berupa teks dalam berbagai format publikasi. Untuk caranya, saya akan mengklik Google Scholar. Setelah itu, kalian akan diarahkan untuk login kalau yang belum login. Karena saya sudah melakukan login, jadi saya akan langsung saja ke search dan kita lihat. Saya akan mencari tentang artikel tentang administrasi publik. Oke, langsung ke administrasi publik. Di sini akan langsung muncul beberapa artikel, dan di sini kalian bisa melihat semua artikel yang sudah dirujuk beberapa kali dan artikel-artikel yang terkait dengan artikel yang Anda cari ini. Dan di sini dapat menjadi perpustakaan online kita dengan cara mengklik bintang ini, dan sudah tersimpan. Dan kalau sudah membacanya dan sudah selesai, kalian bisa untuk tidak menyimpannya lagi dengan cara mengkliknya lagi seperti semula. Terima kasih. Single Sign-On atau SSO adalah sebuah sistem terintegrasi yang menghubungkan Sivitas Akademika Undip dengan beberapa sumber daya dan fasilitas IT yang disediakan oleh Universitas Diponegoro. Layanan ini dibuat dengan tujuan terciptanya kemudahan bagi pengguna dalam melakukan aktivitas akademik berbasis IT. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka laman SSO, lalu memasukkan username dan password. Di dalam SSO Undip, banyak sekali fitur-fitur yang berguna untuk mahasiswa, seperti berita Undip, email, OneDrive, Teams, Radio Pro Alma, Siap Undip, Kulon, di Jurnal Undip, dan lain-lain. Kita juga bisa melihat jadwal mata kuliah kita, lalu absen, kalender akademik, hingga jadwal dosen.
Fitur e-jurnal Undip juga sangat bagus, ada Cambridge Core, Clinical Key, Scopus, dan lain-lain. E-jurnal ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang memerlukan referensi jurnal internasional maupun nasional. Sebelum masuk ke Kulan, kita harus login melalui SSO. Pertama, masukkan username atau name. Setelah itu, klik login. Masukkan kata sandi, lalu klik masuk. Jika muncul tampilan seperti ini, klik OK saja. Pada SSO yang dimiliki Universitas Diponegoro, terdapat banyak fitur. Salah satu contohnya yaitu kuliah online atau Kulon Undip. Lalu, klik kuliah online. Kulon adalah Learning Management System atau LMS, yang merupakan media untuk pembelajaran daring di Universitas Diponegoro. Setelah muncul tampilan seperti ini, klik beranda situs atau situs home. Lalu pilih mata kuliah yang Anda perlukan. Di sini saya ingin membuka mata kuliah IoT atau Internet of Things. Setelah tampilan seperti ini, kita dapat mengakses materi pembelajaran, seperti mendownload file, melihat video pembelajaran yang telah diberikan dosen. Dosen dapat membuat forum diskusi. Di sana, mahasiswa dapat berdiskusi, tanya jawab, maupun berpendapat. Dosen juga dapat memberikan tugas. Di sana, mahasiswa dapat mengupload tugas dengan file apapun sesuai syarat yang telah diberikan dosen. Microsoft Teams adalah sebuah platform komunikasi dan kolaborasi terpadu yang menggabungkan fitur percakapan kerja, rapat video, penyimpanan berkas, dan integrasi aplikasi. Kegunaan aplikasi ini juga menggabungkan portofolio terlengkap dari aplikasi dan layanan kerjasama untuk membantu mengatasi kebutuhan orang-orang dan organisasi yang beragam secara global. Cara mendapatkan aplikasi ini juga sangat mudah, hanya dengan mendownloadnya melalui Play Store atau App Store. Penggunaan Microsoft Teams ini juga sangat mudah, hanya dengan memasukkan email dan kata sandi. Microsoft Teams juga benar-benar menunjukkan komitmen untuk membuat produk yang sesuai dengan pengguna. Fitur-fitur utama Microsoft Teams juga membantu platform ini lebih unggul dan dapat diandalkan seperti aktivitas, obrolan, tim, tugas, dan lainnya. Sebagai contoh, di era pandemi ini, Universitas Diponegoro menggunakan aplikasi Microsoft Teams untuk pembelajaran jarak jauh. Dengan aplikasi ini sangat memudahkan para dosen dan mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran. Dosen dapat menyampaikan materi, tugas kepada mahasiswa melalui aplikasi ini. Jadi, Microsoft Teams juga sangat memudahkan dalam era pandemi ini. Dalam aplikasi Microsoft Teams juga kalian dapat melakukan meeting bersama-sama, seperti bersama teman, atau perusahaan, atau dan lain sebagainya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. See you. Bye.